Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Pagi, Ibu. Baik, hari ini nampaknya anak-anak semangat ya untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita untuk berdoa. Nah, di sini Ibu minta kepada Humairo untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Humairo telah memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Rian Septiani Siagian. Hadir, Ibu. Baik. Ella Putri Julianti. Hadir, Ibu. Miranda Indasari. Hadir, Ibu. Humairo Tuzaroa. Hadir, Ibu. Baik, anak-anak Ibu hadir semua ya. Nah, di sini supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, Ibu punya jargon. Nah, ketika Ibu bilang selamat pagi, anak-anak semuanya menjawab, pagi-pagi luar biasa, aku semangat. Bisa ya? Baik, anak-anak, hidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Ibu mulai ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aku semangat. Iya, anak-anak Ibu semangat semuanya. Di sini kita akan memulai pembelajaran pada tema 5, pahlawanku. Pada subtema kedua, pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran keempat. Dan di sini adapun tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW, know what do you want to know, dari Pattimura dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Pattimura, mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat Pancasila dengan benar. Nah, di sini dan pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Kapitan Pattimura. Nah, anak-anak apakah ada yang tahu tentang Kapitan Pattimura? Atau mungkin ada anak-anak yang dari apa yang kalian ketahui tentang pahlawan Pattimura? Saya, Ibu. Ya, silakan Humairo. Yang saya ketahui tentang pahlawan Pattimura adalah pahlawan Pattimura merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Maluku, Ibu. Nah, selain itu juga pahlawan Pattimura ini gambarnya atau fotonya terpampang dalam uang 1.000, Ibu. Nah, betul sekali. Pattimura ini lebih dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura. Dan Pattimura ini berasal dari Maluku dan
Gambar atau foto beliau terdapat pada uang kertas pada lembaran 1000. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Pattimura? Ayo anak-anak, ada yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Yang ingin saya ketahui tentang pahlawan Pattimura adalah segala perjuangan yang dilakukan oleh Kapten Pattimura untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, Ibu. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membaca teks pada halaman 77 pada buku siswa ya. Nah, supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membaca teks ini. Nah, di sini ada teks tentang Kapitan Pattimura dan Ibu minta kepada anak-anak untuk bergiliran. Nanti Ibu akan menunjuk anak-anak ya. Nah, untuk yang pertama, Ibu minta kepada Ella untuk membacakannya. Silakan. Baik, Ibu. Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Baik, Pattimura, terima kasih, Ibu. terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu minta kepada Miranda untuk membacakannya. Baik, Ibu. Ya, Kapiten Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. baik. Untuk selanjutnya kepada Rian untuk melanjutkan teks bacaan tersebut. Ibu, pada tahun 1800 apakah saya lanjutkan, Ibu? Terima kasih, Rian. Ya, Untuk selanjutnya, Ibu minta kepada Kumairo untuk membacakannya. Baik, Ibu. Yang selanjutnya adalah setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sudah, Ibu. Terima kasih anak-anak. Nah, setelah kita membaca teks ini, Ibu ada tugas atau pertanyaan pada halaman 78. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, yaitu ada hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura. Yang kedua, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura. Yang ketiga, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura. Dan yang terakhir, apa alasan dari perjuangan Pattimura. Nah, di sini mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ibu persilakan. Saya, Ibu. Silakan, Kumairo. Pertanyaan yang pertama adalah hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura. Hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Kapiten Pattimura adalah yang pertama kerja keras. Nah, Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saratwa. Yang selanjutnya adalah teguh pendirian dan yang terakhir adalah pemberani.
Itu Ibu yang bisa dicontoh dari Kapiten Patimura. Ya, betul sekali. Dan hal-hal yang positif yang bisa dicontoh lainnya itu adalah pemberani, karena Patimura ini berani untuk melawan penjajah. Untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Nah, silakan Rian untuk menjawab. Baik, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Jawabannya, Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku sampai ia mengorbankan nyawanya. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Saya, Ya, silakan Ella. pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu Patimura berhasil merebut benteng Dustate di Sarapua. Dan dampak negatifnya, setelah Belanda meminta bantuan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Patimura tertangkap oleh Belanda. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Ibu minta kepada Miranda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Yang apa alasan dari perjuangan Kapiten Patimura? Menurut pendapat saya, untuk membela rakyat Maluku yang ditindas oleh Belanda. Nah, baik. Dan juga alasan dari perjuangan Patimura yaitu karena Belanda ini mulai menguasai rempah-rempah atau perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Yang selanjutnya, nah di sini Ibu minta kepada anak-anak untuk menuliskan atau menjawab pertanyaan yang ada di layar laptop atau HP kalian. Di sini ada pertanyaan yaitu mengenai Pancasila kelima, itu di mana bagaimana sikap kita dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila pada sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, yaitu sikapku yang sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang kedua, sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, rencana perbaikan yang akan aku lakukan. Baik, di sini Ibu beri waktu untuk kalian menuliskan jawaban tersebut pada buku. Silakan. Baik, apakah anak-anak sudah menuliskannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, Ibu akan menanyakan kembali kepada kalian. Kalian bisa menjawabnya langsung ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu sikapku yang sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Miranda. Sikapku yang sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu menghargai hasil karya dari teman-teman, berbuat adil,
tidak pilih kasih, menghormati hak dan kewajiban orang lain, Ibu. Ya, betul sekali. Karena isi dari sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus adil sesama dan juga menghargai pendapat mungkin dengan teman-teman seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Silakan, ada yang ingin menjawab? Menurut saya, Bu, yang belum sesuai terhadap sila kelima itu, Ya. kadang-kadang bersama teman itu masih saling membeda-bedakan, Ibu. Ya. Tidak menghargai. Mungkin masih ada beberapa ya dari kita yang belum bisa menghargai atau masih saling berbeda pendapat. Tetapi kita masih sama-sama dalam tujuan yang sama. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu rencana perbaikan yang akan aku lakukan. Ada yang ingin menjawab, anak-anak Ibu? Saya, Ibu. Ya, silakan Ella. Rencana perbaikan yang akan aku lakukan, yaitu aku akan mempelajari tentang nilai-nilai sila kelima dan akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, nah, supaya kita menjadi lebih baik, tentu kita melakukan perbaikan yang ada pada diri kita untuk menjadi manusia atau warga negara yang baik dan lebih baik lagi. Nah, kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Setelah kita mempelajari tentang pahlawan nasional kita, yaitu Kapitan Pattimura, kita sudah mengetahui apa saja hal-hal positif yang bisa dilakukan atau yang bisa kita contoh dari Kapitan Pattimura, alasan perjuangannya, perjuangan apa saja yang telah dilakukan, dan sebagainya. Kita sudah mempelajarinya pada hari ini. Dan di sini Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan anak-anak Ibu ketika belajar mengenai pahlawan. Di sini atau pada layar laptop atau HP kalian tertera ada gambar perasaan yang senang dan juga tidak senang. Nah, di sini Ibu minta untuk anak-anak memperlihatkan bagaimana kalian belajar tentang pahlawan kita ini, yaitu Kapitan Pattimura. Jika anak-anak merasa senang, cukup angkat jempolnya seperti ini. Jika tidak, cukup menurunkan jempolnya. Baik, Ibu hitung dari hitungan 1 sampai 3, dan pada hitungan ketiga, anak-anak sudah menunjukkannya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ya, anak-anak tampaknya sangat senang ya belajar pada hari ini dan juga sangat bersemangat. Nah, Ibu harap kita bisa bersemangat seperti ini selalu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak supaya kita harus selalu rajin belajar, mengulang kembali pelajaran yang telah kita lakukan, dan untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, Ibu minta kepada Kumairo untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pembelajaran kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.